Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semuanya. Masih bersama saya Bujistia Nugroho dalam training Solar Turbine Center 40 Kompresor Package. Dan kita saat ini sudah masuk ke sesi kedua titik 4. Masih membahas tentang package system. Oke, kemarin kita sudah bahas air system, pneumatic starting system, gas fuel system, dan kali ini kita akan bahas loop oil system, nanti ada seal oil dan control system. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan tentang loop oil system. Fungsi dari loop oil system ada 4. Yang pertama adalah tentu saja namanya loop oil ya untuk pelumasan bearing. Terus yang kedua untuk mendinginkan bearing dan beberapa bagian dalam engine. Yang ketiga untuk fluida penggerak aktuator IGV atau aktuator fuel. Dan yang terakhir, yang keempat adalah supply oil ke seal oil system. Baik, ini fungsi pertama yaitu tentang pelumasan bearing. Secara umum pada Centaur 40 itu ada 5 bearing. Ya, bearing pertama itu ada di depan, di akses supply-nya melalui accessory drive itu menumpu bagian depan dari kompresor axial engine. Kemudian yang kedua, bearing nomor 2 itu berada di tengah di body engine. Yang kedua itu menumpu bagian belakang dari kompresor axial engine. Kemudian yang nomor 3 adalah menumpu bagian dari depan dari turbin gas producer. Kemudian oil supply yang keempat dan kelima itu adalah untuk pelumasan bearing pada power turbine. Nah, ini adalah yang pertama. Sebenarnya sama dengan air to oil sealing system kemarin ya. Kalau air to oil itu ada 4. Yang pertama sama di bearing nomor 1. Ini kita lihat di bearing nomor 1 ini kan bisa dilihat kan di gambar ini ada bearing, kemudian ada seal air in, seal air out. Nah, itu sama, itu untuk proses sealing, sedangkan loop oil-nya itu untuk proses lubrikasi. Ini bearing yang pertama, di paling depan, masuknya lewat accessory drive. Menumpu bagian depan dari kompresor axial engine. Kemudian bearing 2 dan bearing 3. Nah, ini bearing 2 itu sebelah kiri, itu menumpu bagian belakang dari kompresor axial engine. Sedangkan bearing nomor 3 menumpu gas producer turbin rotor. Ya. Nah, 2 dan 3. Semuanya ada di bagian bodi dari gas producer. Bagian tengah di porosnya. Kemudian ini adalah nomor 4 dan 5. Ini menumpu power turbine. Di mana yang ada sealing sistemnya hanya di bearing nomor 4. Kalau bearing nomor 5 itu hanya sleeve bearing saja. Di situ tidak ada tekanan PCD atau tekanan exhaust. Jadi tidak perlu ada oil to air sealing, tapi kalau bearing nomor 4 masih ada. Oke, selanjutnya ini adalah diagramnya. Agak sulit mempelajari bagaimana flow-nya di sini. Kita permudah dari gambar ini saja. Secara umum ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 komponen utama ya. Di samping itu masih ada banyak lagi, tapi yang perlu kita pahami ya 7 ini. Yang pertama adalah oil tank-nya, tentu saja untuk menyimpan olinya. Kemudian yang kedua ada backup loop oil pump. Ketiga pre-post loop oil pump. Keempat main loop oil pump. Di sini ada 3 pompa ya, 3 pompa, ingat. Pompa pertama adalah backup loop oil pump, kedua pre-post atau auxiliary loop oil pump, yang ketiga adalah main loop oil pump. Nanti kita akan jelaskan. Yang ketiga ada oil cooler, terus yang keempat, yang keempat ada oil cooler, terus ada oil regulator,
kemudian oil filter. Nah, ini ada alirannya dari oil tank dipompa dulu. Sebenarnya masing-masing pompa itu ada jadwalnya kapan dia akan beroperasi ya. Tapi kita generalisis dari main loop oil pump dulu. Intinya memberikan tekanan atau mengalirkan oli ke sistem loop oil. Setelah itu dari loop oil pump, entah itu main loop oil, prepost atau backup, itu masuk ke oil regulator, di mana di regulator ini diatur temperatur dan pressure-nya. Ingat ya, temperatur dan pressure. Nah, di sini ada semacam mekanisme apabila dia panas, tentu saja harus didinginkan. Maka di dalamnya ada semacam TCV, modelnya macam-macam sih. Ada yang TCV-nya include di sini, ada yang TCV-nya di luar sistem mendekati oil cooler, atau juga ada yang di skid. Intinya diatur temperaturnya dengan cara membypass sebagian oli ke oil cooler atau seluruhnya. Kalau memang panas ya lari semua ke cooler dulu supaya dingin, baru masuk ke regulator lagi, kemudian difiltrasi di oil filter. Setelah difilter dan tekanannya mencukupi, baru didistribusikan ke bearing-bearing yang ada di engine ya, aksesori drive, kemudian gas producer sama power turbine, sama tentu saja booster kompresornya juga. Ada juga yang disuplai ke seal oil system. Nah, setelah semuanya didistribusikan, tentu saja kembali lagi ke drain, masuk ke oil tank lagi. Nah, ini adalah gambar-gambarnya loop oil system. Kalau di non-enclosure package itu ada di bagian depan ya. Bagian depan, pompa-pompanya, filter-filternya itu kelihatan di atas tangki bagian depan dari skid. Nah, ini ada fotonya yang saya garis putus-putus kotak warna merah ini. Ini umumnya di sinilah tempat menaruh loop oil system, ya pompa, ya filter tadi. Nah, ini adalah komponen penjelasan dari komponen tadi. Yang pertama tentu saja loop oil tank. Loop oil tank berfungsi sebagai penampungan oli, kapasitasnya sekitar 500 hingga 600 galon. Kemudian untuk package yang non-enclosure, itu tadi sudah dilihat di gambar sebelumnya ya. Oil tanknya itu ada di skid bagian depan kompartemennya untuk oil tank. Sedangkan kalau yang enclosure system itu di gambar yang atas ini, dia memanjang ya, penampungannya lebih luas ya, kita lihat nih ya. Oke, selanjutnya. Nah, pada oil regulator assembly tadi ada namanya pressure regulating oil unloading valve ya. Intinya device inilah yang berfungsi untuk mengatur tuning tekanan dari oil regulator. Kalau teman-teman pengen naikin oil pressure, ada knob di sini, ada knob di pressure regulating valve ini, diputar-putar aja. Pengen misalkan kurang tinggi ya diputar-putar supaya masuk ke range. Range tekanan oli loop oil yang harus disuplai itu di kisaran 45 hingga 60 psig. Pengaturannya di knob ini. Kalau ini yang model lama ya, yang model non-enclosure. Nah, ini adalah temperatur control valve. Di sini ada termostat yang berfungsi untuk proses bypass oli dari regulator tadi ke mana, ke oil cooler. Jadi misalkan temperaturnya itu biasanya settingnya itu di sekitar 125 ya. Jadi kalau dia olinya itu masih 125, ini masih nutup, artinya tidak ada oli yang dialirkan melewati oil cooler. Tapi kalau sudah di atas 140, di atas 125, control valve, temperatur control valve ini akan mulai membuka. Umumnya sih biasanya sampai 150. Ketika sudah 150,
dia seluruh oli itu di bypass dulu, bukan di bypass, dilewatkan dulu ke oil cooler sebelum masuk ke oil regulator tadi. Artinya semuanya harus didinginkan dulu. Nah, temperatur oli dijaga di kisaran 125 hingga 100 sekitar 160 derajat Fahrenheit lah. Nah, ini juga tipe lain dari pressure dan temperatur regulator control valve ya. Umumnya ada di enclosure package. Jadi pengaturan pressure dan temperature itu tidak menjadi satu modul ya. Jadi terpisah, ada yang control valve. Gambar yang kanan ini ada juga yang temperatur tadi pressure control valve, ada juga yang temperatur control valve. Intinya dia oil regulatornya itu berada di line. Kalau yang tadi kan berada di skid ya. Ini ada berada di line dari oil pipingnya. Kemudian ini tipe yang lainnya. Nah, ini lebih canggih lagi. Kenapa? Karena oil regulator assembly-nya itu bisa mengatur oil pressure dan oil temperature menjadi satu kesatuan modul ya. Nah, ini ada gambarnya di contoh unit yang pakai ini yaitu C7030, 2500 sama 2450. Jadi dalam satu modul assembly ini kita bisa mengatur temperaturnya, jadi berapa banyak oil yang dialirkan ke cooler supaya mendapatkan temperatur tertentu dan juga berapa settingan pressure oil yang kita inginkan. Tentunya di antara 45 sampai 60 PSIG ya. Nah, ini adalah duplex oil filter ya. Umumnya ada dua tipe ini. Kalau tipe yang kiri ini untuk filter non-enclosure package, yang kanan ini untuk enclosure package. Masing-masing filter memiliki kapasitas 19 galon dengan ukuran 5 mikron ya. Dan selektornya itu kalau yang tipe enclosure itu ada di tengah-tengah dari kedua filter. Nah, selektor ini menentukan filter mana yang aktif. Jadi sebenarnya kalau menggunakan duplex oil filter ini, kita bisa melakukan penggantian oli dalam keadaan running. Cuma sebenarnya nggak terlalu direkomendasikan. Cuma pada dasarnya bisa dan pernah dilakukan. Oke, kalau yang non-enclosure package, selektornya tadi sudah disebutkan berada di regulatornya ya. Nah, ini adalah oil tank fan. Oil tank fan ini berfungsi untuk membuang uap oli ke atmosfer. Jadi dari tank tadi ada uap oli kan, itu dialirkan ke atas melewati sebuah demister. Demister itu masih berfungsi untuk menangkap kembali sisa-sisa oli yang masih dalam bentuk liquid. Uapnya diloloskan, dibuang ke atmosfer, sedangkan oli yang masih dalam fase liquid ditangkap oleh demister dan dikembalikan lagi ke dalam tangki. Nah, sekarang kita masuk ke bagian oil pump. Yang pertama, main loop oil pump. Nah, main loop oil pump ini dipasang di aksesori drive. Dia diputar oleh engine. Jadi ini beroperasi ketika engine-nya sudah running ya. Nah, ini pada kecepatan 100% NGP, putarannya 2000 rpm, menghasilkan flow sebesar 74 GPM dan tekanan operasi nominalnya 150 PSIG. Jadi nanti keluaran dari main loop oil pump ini sekitar 150 PSIG, disedot dari tank, dialirkan menuju oil regulator assembly. Nanti di oil regulator diatur lagi pressure-nya di nominal sekitar 45 sampai 60 PSIG tekanan olinya.
Selanjutnya adalah auxiliary loop oil pump atau pre-post loop oil pump ya. Jadi pompa ini beroperasi pada saat sebelum startup untuk pre-lubrikasi dan setelah shutdown untuk post lubrikasi. Nah, yang muter pompa ini adalah AC motor kapasitas 5 HP. Dan tekanan yang dihasilkan itu sekitar 40 PSIG pada 66 GPM. Nah, ini nanti juga masuk ke regulator, diregulate lagi jadinya sekitar di atas 6 PSIG sampai 15 PSIG lah. Sekitar segitu pada saat pre-lubrication. Nah, ini juga dihubungkan ada relay valve di situ ya, di discharge pompa untuk membatasi tekanannya di sekitar 20 PSIG. Jadi kalau keluarannya tadi di bypass lagi ke tangki supaya tidak lebih dari 20 PSIG. Dan juga ada check valve untuk menghindari putaran balik masuk ke sini. Kenapa kok ada check valve? Karena pada saat beroperasi tekanan oli itu sudah dihandle sama main loop oil pump. Jadi kalau tekanannya besar, ininya nggak muter, takutnya ada aliran balik, nanti pompanya bisa muter balik. Jadi dikasih check valve supaya nggak muter balik saat sudah normal operasi. Nah, lokasinya tuh di atas tangki ini ya. Ini yang tipe non-enclosure. Nah, yang ketiga adalah backup loop oil pump. Nah, backup loop oil pump namanya backup ya. Jadi fungsinya untuk membackup ketika terjadi shutdown atau blackout, di mana main oil pump dan auxiliary pre-post loop pump tidak bisa beroperasi karena engine-nya mati nggak muter, juga AC aliran listriknya juga sudah tidak ada. Jadi dia pakai DC motor, disuplai sama baterai ya. Ini kapasitasnya cuma 1 HP dengan nominal pompa sekitar 11 GPM dan 15 PSIG. Nah, justru dari sistem ketiga pompa tadi ini yang running pertama. Nanti bisa dilihat sequence-nya. Jadi backupnya ini dirunningkan duluan, cek namanya backup loop oil pump cek ya. Terus setelah itu baru pre-post, dan lagi ini yang akan membackup misalkan oil pumpnya drop, dia yang akan activate untuk ngasih oil pressure-nya ketika drop. Backup loop oil pump inilah yang akan running. Selain itu ada namanya daily backup loop oil pump check. Jadi setiap hari logic dari turbotronic atau kontrol sistemnya Center 40 package ini menyalakan backup DC loop oil pump untuk memastikan bahwa unit pompa ini ready to use anytime diperlukan. Beralih ke komponen selanjutnya yaitu oil cooler. Fungsinya untuk mendinginkan loop oil yang sudah tersirkulasi ketika unitnya beroperasi. Tadi ada termostat ya atau temperatur control valve. Nah, itu yang membypass oli masuk ke sini ya. Untuk mendinginkan temperatur oli. Umumnya ada yang dipasang sendiri gini. Ini contohnya di 70 berapa ya? 70, 30, 40, sama 60 itu di VLP kompresor badak ini terpasang secara mandiri terpisah ya. Delta T yang dihasilkan itu sekitar 30 derajat Fahrenheit ya. Jadi ketika kalau olinya sekitar 170 masuk ke sini didinginkan jadi 140-an derajat Fahrenheit lah ya.
Tapi ini tergantung ya. Jadi ada yang tipenya sendiri seperti ini. Satu paket sendiri, ada motornya, ada kipasnya. Ada yang digabung dengan namanya apa ya? Digabung dengan gas cooler ya. Yang digabung dengan gas cooler. Yang membedakan apanya? Yang membedakan adalah tingkat panas yang dihasilkan oleh package. Karena kan kompresornya beda-beda ya. Ada yang olinya cepat panas, ada yang nggak cepat panas. Selain itu, tipe pompa olinya itu juga ada yang beda-beda. Selanjutnya lebih berkisar di sistem proteksi dan monitoring ya. Pertama ada pressure gauge, dia dipasang di panel skid panel. Kemudian ada loop oil pressure transmitter. Nah, ini ada beberapa setting ya, seperti 6 PSIG naik itu tandanya preloop on. Kalau turun di bawah 4 PSIG preloop fail. Kemudian untuk mematikan proses preloop kalau sudah di atas 35 PSIG naik. Terus 41 PSIG untuk mengaktifkan low oil pressure alarm ya, dan 25 PSIG untuk mengaktifkan loop oil low oil pressure shutdown. Jadi kalau turun di bawah 41 PSIG akan alarm. Loop oil pressure low. Kalau sampai menyentuh 25 PSIG langsung mati unitnya ya. Kemudian ada temperature gauge, sama ditaruh di gauge panel di di skidnya. Kemudian RTD resistant temperature device. Nah, ini dipasang pada thermowell di manifold oil supply dan oil drain. RTD ini untuk mengetahui berapa loop oil temperature. Jadi ini yang mensensing loop oil temperature dan dikirim sinyalnya ke control system. Terus ada level switch untuk mengetahui level di oil tank. Ini ada setting-settingnya. Kemudian yang tak kalah penting adalah loop oil tank fan pressure switch. Ini ada switch di 8.5 inch H2O dan 10 inch H2O. Masih ingat gak? Tank fan pressure naik karena apa? Nah, ini jadi quiz ya. Jadi quiz. Nanti lihat di air system bagian-bagian terakhir. Di situ ada penjelasannya. Kenapa kok oil tank fan pressure bisa naik. Penjelasan selanjutnya adalah loop oil system mechanism. Ini menjelaskan sequence start yang berhubungan dengan loop oil system. Nah, kita lihat mulai dari pertama. Tombol start dipencet, yang dilakukan oleh control system adalah memerintahkan untuk backup loop oil pump check. Jadi backup loop oil pumpnya nyala duluan. Motor DC-nya nyala untuk memutar backup oil pump, kemudian pressure-nya naik dan mencapai limit switch-nya di 4 PSIG, dan kemudian ceknya berhasil, backup loop oil pumpnya de-energize. Selanjutnya setelah backup loop oil pump check adalah auxiliary pre-post loop oil check. Control system akan memerintahkan pre-post loop untuk nyala dan mencapai pressure oilnya akan naik mencapai 6 PSIG dan dinyatakan lolos atau pre-post loop oil check oil pump checknya pas atau lolos. Kemudian setelah itu nggak mati pre-post loopnya nggak mati, tapi lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu preloop cycle-nya. Jadi langsung lanjut untuk preloop. Proses preloop mengaktifkan yang namanya timer.
Nah, ini preloop sequence. Jadi yang pertama tadi apa? Backup loop oil pump, setelah itu auxiliary pre-post loop oil pump check, setelah itu preloop sequence. Preloop pump nyala terus ya, dan mengaktifkan preloop timeout timer. Sequence-nya timernya jalan. Nah, ini selama 60 detik dia melakukan preloop. Dan selama preloop ini tekanan oli harus tetap dijaga di atas 6 psig. Kalau sampai turun ya berarti fail. Startup-nya dihentikan. Artinya fail sequence start-nya dari package keseluruhan package itu gagal karena preloop-nya tidak berhasil memaintain tekanan di 6 psig. Nah, problem yang sering kita hadapi ketika startup dan berhubungan dengan backup preloop check, backup oil pump check, kemudian auxiliary pump check itu adalah kalau enggak pompanya masuk angin sehingga tekanannya tidak bisa terdeliver sesuai dengan settingnya. Yang kedua adalah switch-nya yang bermasalah. Kan? Antara dua itu aja kalau nanti ditemukan proses cek backup oil pump check fail atau preloop pump oil check fail, ya itu problemnya antara pompanya masuk angin atau switch-nya yang error. Dan selama sequence ini yang lain juga diaktifkan juga ya. Sequence yang lain itu yang misalkan berhubungan dengan yard valve itu juga berlangsung juga. Selanjutnya setelah preloop sequence-nya tadi dilewati, lanjut ke proses startup. Engine-nya mulai running, artinya apa? Kalau engine-nya mulai running, aksesori drive-nya juga mulai muter, sehingga main loop oil pump-nya juga akan muter, sehingga tekanan pompa yang dihasilkan semakin besar. Kemudian tekanan oil system-nya juga akan naik, sebagaimana digambarkan di grafik ini ya. Nah, tadi ada setting ya sekitar 35 psig. Ketika sudah tercapai 35 psig, maka pre-post loop oil pump akan de-energize atau mati. Selanjutnya kita membahas tentang sistem proteksi. Proteksi supaya oil pressure-nya tetap terjaga ya. Tadi kita sudah sebutkan ada pressure switch. Yang pertama adalah untuk limit loop oil pressure low alarm, yaitu di 45 psig. Yang kedua adalah loop oil pressure low shutdown limit, yaitu di 25 psig. Nah, misalkan lagi running ya, kemudian pressure-nya turun, pressure olinya turun, menyentuh loop oil pressure alarm limit, tentu saja alarmnya akan muncul bahwa loop oil pressure-nya low. Nah, yang terjadi adalah, nah ini, backup loop oil pump-nya akan nyala untuk membantu menaikkan tekanan. Dan di sini ada timer sekitar 5 detik. Dan selama 5 detik itu pressure harus bisa naik. Kemudian ada timer 30 detik untuk menormalkan. Setelah 30 detik baru backup loop oil pump-nya mati. Jadi backup ketika nyampe 45, backup-nya itu akan energize ya dan menstabilize tekanan sampai sekitar 35 second ya, 35 detik. Nah, kondisi kedua, tambahan lagi, kalau selama 5 detik itu masih turun terus ngedrop, nah ini proteksinya bagus ini. Unitnya akan shutdown.
Nah, kejadian kedua apabila nyampe turun di 45 menyentuh 45 PSIG, kemudian turun terus. Nah, ini engine-nya akan shutdown. Nah, langkah selanjutnya apabila turun secara drastis langsung menyentuh 45 dan 25 ya langsung mati, shutdown. Ini adalah schedule atau penjadwalan kapan loop oil pressure limitnya berlaku. Jadi nggak selalu 45 dan 25 ya. Nah, karena pada saat startup itu kan oil pressure-nya juga masih rendah ya. Jadi setting low loop oil pressure limit yang 25 PSIG tadi itu diaktifkan ketika NGP sudah di atas 65% ya. Kalau sebelum nyampe 65% setting low limitnya masih di sekitar, nah ini ya 8 lah, 8 PSIG. Nah, selanjutnya kita lihat sequence terkait dengan loop oil system pada saat shutdown, yaitu proses post loop. Jadi ketika setelah shutdown, NGP akan turun melewati pre-post loop pump limit di 35 PSIG, maka pre-post loop pumpnya akan menyala. Nah, di shutdown ini kan turun, terus saat menyentuh setting di 35 PSIG, post loop pump akan menyala. Nah, setelah melewati 5% NGP, nah kan speednya turun, akan diaktifkan proses rundown timer selama 6 menit untuk menjaga tekanan loop oil tetap berada di atas sekitar 4-6 PSIG. Nah, ini setelah 6 menit, kemudian rundown timernya berhenti, dilakukan proses pemeriksaan backup loop oil pump check. Loop oil backupnya nyala, setelah nyala, pre-post loop pumpnya menyala lagi dan dimulailah proses post loop. Nah, ini adalah proses post loop ketika ada event of fire. Kalau tadi rundown, backup loop oil pump check, kemudian post loop ya. Nah, ini agak berbeda ketika unitnya shutdown karena fire event. Jadi sama awalnya turun di bawah NGP, proses rundown timer akan menyala hanya selama 1,5 menit saja. Jadi selama 1,5 menit ini post loop oil pumpnya menyala. Setelah 1,5 menit terlewati, auxiliary pump atau post loop pumpnya akan mati selama 20 menit, namanya delay timer. 20 menit ini bisa digunakan untuk operator melakukan pemeriksaan apakah memang terjadi kebakaran pada unitnya, dan kalau memang kebakaran apakah sudah berhasil dipadamkan. Nah, setelah 20 menit itu post loop-nya akan menyala kembali. Nah, ini adalah beberapa penjelasan tentang mekanisme loop oil system terkait proses dari awal tadi ya, startup, kemudian running, proteksinya, dan terakhir adalah post loop. Oil system, jika ada pertanyaan silahkan tulis di komen atau bisa dikirim via email. Jangan lupa untuk mengerjakan kuis melalui Google Form. Link kuisnya bisa dilihat di kolom deskripsi di bawah. Pertanyaan, kritik, saran, masukan, koreksi bisa dikirim ke email saya. Baik, sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.